Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2 dan kali ini adalah pertemuan ke-15 yaitu pertemuan terakhir dan untuk pertemuan terakhir ini Ibu akan membahas lanjutan dari homomorfisma ring yaitu homomorfisma natural. Dan tetapi sebelum Ibu melanjutkan ke homomorfisma natural, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu ring faktor, karena ini ada kaitannya dengan ring faktor. Masih ingat dengan ring faktor? Masih ingatkah dengan ring faktor? Ring faktor sepertinya Ibu bahas pada pertemuan ke-9 ya. Masih ingat? Ada yang ingat? Lupa semua? Kalau lupa semua ya Ibu ingatkan. Nanti kalian bisa melihat kembali materi di pertemuan ke-9 tentang ring faktor. Diawali dari adanya ring R. Nah, jadi diberikan ring R, kemudian diberikan lagi harus ada ideal. Ring R dan ideal I. Apa itu ideal? Ya, ideal itu adalah subring dengan syarat ideal kiri dan ideal kanannya harus sama. Ideal kiri dan kanan kan kalian sudah dipelajari ya sebelumnya. Dan untuk ring faktor itu sendiri apa? Ya, ring faktor itu ya R modulo I, di mana R modulo I itu merupakan himpunan. Himpunan apa? Himpunan dari himpunan. Nah, himpunan dari himpunan. Himpunan apa itu? Ya, himpunan koset-koset dari R sendiri yang memuat R. Nah, di sini ini bisa didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah R plus I, sedemikian hingga R-nya itu adalah elemen dari ring R sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan ring faktor. Ring faktor. Jadi ini merupakan himpunan koset-koset kiri dari I ya, dari I. Tetapi karena ini merupakan ideal, maka ya koset kiri dengan koset kanannya itu sama. Nah, kalau misalkan misalkan saja contoh nih, contoh. Kalau misalkan di sini ada ring R, R-nya adalah himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat. Kemudian ini adalah suatu ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian dan diberikan ideal 3Z. Apa itu 3Z? Apa itu 3Z? Kelipatan 3. Betul, betul. Ini adalah himpunan kelipatan 3, di mana kalau kita deskripsikan ini, Z itu himpunan bilangan bulat, berarti ya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian negatif juga ya, -1, -2, dan seterusnya. Berarti kalau 3Z itu elemennya apa saja? Ya kelipatan 3, ya betul. -3 ini dan seterusnya ya. Kemudian ini 0, kemudian 3 dan seterusnya. Ya, maka ring faktor itu, ring faktor ya, ring faktor ring R modulo I. Kalau ini berarti ring faktor ini adalah idealnya ya. Ring faktor dari Z modulo 3Z. Ini adalah himpunan dari koset-koset kiri dari ring Z. Apa saja? Nah, cara menentukannya ya kita cek di sini. Apa saja ya himpunannya. Nah, sekarang kalau kita ambil R, jangan lupa ya, ini definisinya adalah R plus I.
R plus I, di mana I-nya itu adalah idealnya. Berarti R plus 3Z, sedemikian hingga R-nya elemen siapa? R-nya elemen siapa? Z apa 3Z? 3Z. Ah, salah. Kalau ini 3Z. Kalau yang ini elemennya siapa? Z. Z. Z, yang Z. ini. Betul. Ini idealnya, yang ini ringnya. Berarti ini adalah ringnya. Gini ya. Nah, sekarang apa saja elemen-elemen ini ya kita tunjukkan di sini. Ambil saja misalkan R-nya. R-nya kan elemen dari himpunan bilangan bulat yang ini ya. Berapa coba misalkan? Misalkan 0 ya. 0 elemen dari siapa? Elemen dari ring himpunan bilangan bulat ya. Berarti idealnya 0 ditambah 3Z dia elemennya siapa aja? Ya 0 ditambah ini semua. 0 ditambah ini semua. Berarti elemennya apa saja? Min 3. Ya, dan seterusnya. Min 3, 0, 3, dan seterusnya. Ini ya. Sekarang kalau kita ambil satu negatif pun nanti sama. Kita ambil yang positif saja dulu. Kalau misalkan kalau sekarang satu elemen dari Z. Berarti 1 ditambah 3Z. Apa saja elemennya? Berarti 1 ditambah ini semua. Jadi, dan seterusnya apa? Ya. Min Min 1. min 2 ya. Min 2 Bang, min 1. Min 2. Kalau ya min 2, 1 ditambah min 3 berapa? Min 2, kemudian 1, kemudian 0. 0. 2. 1 ditambah 3Z 4. Kan ya? 4. Iya. Ya. Nah, dan seterusnya. Sekarang Dan kalau seterusnya. ya, sekarang kita ambil kalau misalkan 2 elemen dari Z, berarti 2 ditambah 3Z, apa saja elemennya? Dan seterusnya. Min 1. Min 1, Min min 1, 1. terus. Min 1. Terus 2, terus 5 dan seterusnya. 5 dan Sekarang kalau 4, seterusnya. sekarang kalau 4 elemen Z. Nah, sekarang kalau 4 3-nya belum ya. 3 dulu. 3 dulu, 3 dulu, 3 Dan dulu. seterusnya. Ntar, 3 dulu biar 0. tahu perbedaannya. 3. Kalau 3, nah berarti 3 ditambah Dan seterusnya. 3Z itu sama dengan 3Z. Dan seterusnya. berapa? Dan seterusnya. Ini 0. min 3 dulu ya. Min 3. Terus 0. Terus berapa? 0. Boleh? 3. 3 dan seterusnya. Nah, ini sama dengan yang mana? Ini sama dengan yang mana? 0. Iya, ini. Sama dengan 0. Ini akan kembali ke sini. Iya, ini akan kembali ke sini. Dan kalau 4 pun akan kembali ke sini. Oh iya. Iya, kalau 5 akan kembali ke sini. Berarti elemen dari ring faktor Z modulo 3Z itu hanya berapa elemen? Hanya berapa elemen? 1. Kembali ke 1. Kembali ke 1. Hanya Mana elemen-elemennya? Ya ini ya. 0 plus 3Z. Kemudian apa lagi? 1 plus 3Z. Dan 2 plus 3Z. Sudah, hanya 3 saja. Z. 3 saja. Hanya 3 saja kan? Ada lagi elemen yang lain? Ada lagi? Ada, tapi sama. Ya, kalau ditulis 1. Ya. Kalau sama ditulis 1. Berarti tidak ada lagi ya. Karena nanti kalau 4Z ya akan kembali lagi ke 1 plus 3Z sama. Jadi hanya ini saja. Sudah mulai mengingat tentang ring faktor?
Jadi ini adalah ring faktor. Iya. Jadi ini adalah ring faktor. Jadi ring faktor itu adalah himpunan dari himpunan. Himpunan apa saja ya himpunan? Ini kan berupa himpunan semua. Himpunan dari koset-koset, dari operasi pada ring faktor. Pertanyaan saya, ring itu memiliki berapa operasi biner? Halo? Operasi biner pada ring itu ada dua, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ya, ada dua, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, operasi penjumlahan pada ring faktor berarti kalau kita mengambil sebarang dua elemen ring faktor, anggap saja elemennya adalah R1 ideal I ya, ditambah R2 plus ideal. Nah, ini bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya bagaimana ini? Ya, ini R1 ditambah R2 plus I. Nah, sebagai contoh tadi itu, kalau pada ring faktor Z modulo 3Z, kalau kita ambil 1 ditambah 3Z, ditambah 2 ditambah 3Z, bagaimana cara kalian mengoperasikan ini? 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 ditambah 3Z, ya kan? Ini berapa? 3. 3. 3 ditambah 3Z. 3 ditambah 3Z bisa ditulis berapa? 0 ditambah 3Z. Tambah 3. Iya, kan sama tadi kan? Iya. Ya, ini sama. Oh iya, Bu. Nah, berarti secara umum operasi penjumlahan pada ring faktor itu seperti ini. Paham ya secara umum ya? Ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan perkaliannya? Perkaliannya kalau misalkan ada dua elemen ring faktor R1 ditambah I dikali dengan elemen R2 ditambah I, maka hasil kalinya adalah R1 kali R2 ditambah I. Sebagai contoh, misalkan kita ambil 1 ditambah 3Z dikali 2 ditambah 3Z, ini hasilnya berapa? Jadi 1 kali 2 ditambah 3Z. Sama dengan 2 ditambah 3Z. Nah, begitu. Karena tadi sudah lengkap operasinya, maka ring faktor R modulo I dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya itu merupakan ring. Dan disebut dengan apa? Ring faktor. Nah, ini untuk yang ring faktor. Ngerti ya? Sekarang kalau Ibu tanya Ya, elemen identitasnya apa? Elemen identitas dari R modulo I apa? Terhadap penjumlahan apa? Elemen identitasnya apa? Tadi? Yang 3. Kalau elemen identitas bisa dilihat di sini contohnya. Nah, kalau ring faktor Z modulo 3Z, elemen identitasnya yang mana? Dari 3 elemen ini. Yang non. Yang ini, ya, ini adalah elemen identitas. Ini elemen identitas.
Berarti secara umum kalau R per I berarti elemen identitasnya apa? 0 plus Bah, apa? Ya, I. idealnya sendiri. Betul. Betul, betul. Ya, kalau tadi yang ini 3Z. 3Z ya, 0 plus 3Z elemen identitasnya. Nah, kalau secara umum, kalau ring R modulo ideal I, berarti dia elemen identitasnya adalah 0 plus I sendiri. Itu. Sudah paham mengenai ring faktor ya? Sudah paham ya? Ya, Bu. Nah, kalau sudah paham mengenai ring faktor, kita lanjutkan ke homomorfisme naturalnya. Homomorfisme natural. Natural. Apa itu homomorfisme natural? Nah, ini Ibu berikan teorema di sini. Teorema, misalkan R adalah ring. Suatu ring dan I ideal dari R. Kemudian didefinisikan lagi. Jika didefinisikan ada suatu pemetaan. Pemetaan apa? Anggap saja pemetaan F. Dari mana? Dari ring ke ring faktor. Nah, sekarang ada pemetaan dari R, suatu ring ke ring faktor yang didefinisikan dengan FR sama dengan R plus I untuk setiap R-nya elemen dari R. Maka F itu merupakan homomorfisme dan disebut homomorfisme natural. Nah, jadi homomorfisme natural itu apa? Ya, dia adalah homomorfisme dengan syarat pemetaannya itu dari ring ke ring faktornya. Seperti itu. Jadi sifat-sifatnya ya sama. Sifat-sifat dari homomorfisme ya sama seperti homomorfisme natural. Nah, sekarang kalau kita gambarkan di sini ada dua himpunan, yaitu ada R, kemudian ada ring faktor R modulo I. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada suatu pemetaan F. Nah, suatu pemetaan F itu akan ditunjukkan, oh ya, suatu pemetaan F-nya kalau misalkan ini ada F itu dari R ke ring faktor I dan didefinisikan dengan R-nya itu adalah R plus I. Nah, ini adalah FR-nya. Didefinisikan seperti ini. Berarti kalau di sini R, maka dia akan dibawa ke mana? Ini. Ke siapa bayangannya? R plus I, betul. Berarti kalau ada elemen S di sini, maka dia akan dibawa ke S plus I. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ya, Bu. Nah, supaya kita bisa menunjukkan bahwa F itu suatu homomorfisme yang disebut dengan homomorfisme natural, ada berapa sifat? Akan perlu ditunjukkan berapa sifat? Homomorfisme pada ring perlu berapa syarat? Kemarin ya? 2 minggu yang lalu ya? Apa syarat yang pertama? Dia mengawetkan operasi
jumlahan. Yang kedua, dia mengawetkan operasi perkalian. Jangan lupa loh ya. Iya, ada 2 yang harus ditunjukkan. Sekarang kita ambil dulu. Kita diberikan R dan S elemen dari R. Nah, sekarang kita tunjukkan terhadap operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan berarti jika F, R plus S ini akan sama dengan apa? Kalau FR sama dengan R plus I. Berarti kalau FR plus S sama dengan R plus S plus I. Gini kan? Ya enggak? Ya apa enggak? Ya. Iya. Nah, dengan menggunakan sifat operasi pada ring faktor, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi R plus I ditambah tambah S plus I. Betul. Nah, R plus I sendiri apa? Sama dengan apa? Ini kan? FR. Yang S plus I jadi apa? S. Mengawetkan tidak ini? Mengawetkan tidak? Mengawetkan. Iya, mengawetkan. Betul. Sekarang kita cek yang bagaimana dengan operasi perkaliannya. Nah, dengan cara yang sama, kita ambil yang perkalian RS. FRS akan menjadi apa? Sama dengan apa? RS plus I. Betul. Nah, sekarang ini sama dengan R plus I kali S plus I. Betul. Ini sama dengan FR kali FS. Betul. Apakah ini mengawetkan perkalian? Ya. Betul. Jadi F adalah homomorfisma. Sebenarnya F adalah homomorfisma gitu ya. Tapi Bu langsung lanjutkan. Karena ini pemetaannya dari R ke ring faktor, maka ini adalah homomorfisma natural. Tinggal tambah natural saja ya di belakangnya. Oke, ngerti ya mengenai homomorfisma? Homomorfisma natural. Oke, sekarang kita pertanyaan berikutnya. Apa kernelnya? Apa kernel dari homomorfisma natural F? Nah, masih ingat kernel? Masih ingatkah dengan kernel? Kernel itu anggotanya domain apa kodomain? Kodomain. Hah? Anggotanya R apa anggotanya faktor R modulo I? Anggotanya ini apa di sini? Kernel itu? Lupa. Ruang nol. Kernel itu adalah elemen dari R di mana elemen tersebut harus dipetakan ke 0 di sini kan? Elemen identitas di sini kan 0 plus I tadi. Ya kan? Elemen identitas di sini itu 0 plus I. Semua elemen di R yang dipetakan ke elemen identitas di kodomain, inilah yang disebut dengan kernel. Kan gitu. Ya kan? Ya enggak? Kemarin itu loh. Jadi Iya, ini. Bu. Iya. Jadi kernel itu dia adalah elemen dari R dengan syarat. Syaratnya apa? Hasil pemetaannya dia harus elemen identitas di ring faktor. Harus elemen identitas di ring faktor, ya kan? Nah, sekarang kita cari siapakah dia kernelnya. Nah, sekarang tadi berdasarkan definisi, FR itu kan sama dengan R plus I kan ya. Ini sama dengan R plus I.
Nah, kalau 0 ditambah I sama dengan apa? I sendiri kan? Ya Ya. enggak? Ya. Sehingga ini berdasarkan sifat, kalau R plus I sama dengan I sendiri, maka tentu saja R-nya elemen dari I. Nah, sekarang R elemen dari R dan R-nya elemen dari I. Sedangkan I-nya adalah subring dari R. Berarti kernel dari F-nya siapa? I apa R? I. Betul, karena I kan subring dari R. Jadi ini subset ya. Jadi ini subsetnya dari R. Jadi kernel dari F itu ya I sendiri. Jadi kernel dari homomorfisme natural itu adalah idealnya sendiri. Jadi dia adalah idealnya sendiri. Oke, ngerti ya? Ya, Kalau Bu. misalkan ada lagi nih, misalkan ada ideal, Ibu katakan ada ideal lagi, ideal M dari R. Kemudian ada pemetaan theta yang memetakan dari R ke ring faktor R modulo M. Nah, berarti kernelnya apa sekarang? R. Yakin R? R apa M? M. M, jangan salah. Jadi kernel dari homomorfisme natural itu idealnya sendiri. Ya, jangan salah ya. Sudah paham? Oh ya, Bu. Oh iya, paham berarti Ya, ya. Bu. Nah, sekarang kita cari apakah kan kemarin homomorfisme itu kan ada 3 jenis ya. Masih ingat apa saja? Ada monomorfisme, ada epimorfisme, ada isomorfisme. Ingat nggak? Kita sekarang cek termasuk yang manakah homomorfisme yang ini. Nah, kita cek dulu. Apakah dia bersifat surjektif, injektif, atau bijektif. Saya ambil contoh saja. Misalkan ada homomorfisme yang gampang saja. Homomorfisme natural dari Z ke Z modulo 3Z. Berarti di sini ntar lagi selesai ya ini. Ntar lagi habis. 10 menit lagi. Ibu cepat. Nah, ini ada Z. Ini ada Z, kemudian ada Z3Z. Nah, tadi kan ini elemennya apa saja? Tadi elemennya di sini 0 plus 3Z, kemudian 1 plus 3Z, kemudian 2 plus 3Z. 3Z. Ya, di sini tadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, tadi 0, 0 dia tadi dipetakan ke 0 kan ya? 0. Ya kan? 1 dipetakan ke 1. Kalau 2 dia ke 2. 2. Kalau 3 kemana? Ke 0. 0 lagi, kembali lagi. 4 ya, kembali lagi ke 1. Nah, dari diagram ini dia bersifat injektif tidak? Tahu injektif kan? Injektif itu jika dia di sininya berbeda, maka bayangannya harus berbeda. Apakah ini injektif? Injektif. 2. Injektif tidak ini? Tidak, Bu. Tidak, karena 0 dan 3 kan beda, tapi dia bayangannya sama. Berarti dia tidak injektif. Karena apa? Karena F0 itu sama dengan F3. Kan ya, seharusnya kalau 0 dengan 3 berbeda, maka F0 tidak boleh sama. Apakah dia surjektif? Artinya, apakah semuanya di sini dia mempunyai prapeta di sini? Ya. Iya, bersifat Surjektif. bersifat surjektif. Surjektif berarti dia adalah Epimorfisme. Iya, epimorfisme. Berarti karena dia tidak injektif, hanya surjektif saja, berarti dia F tadi
homomorfisme natural, dia bukan isomorfisme. Bukan, karena syarat isomorfisme dia itu harus bijektif. Syarat bijektif dia harus injektif dan surjektif. Sedangkan dia bukan injektif. Itu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum waktunya habis? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini pertemuan terakhir ya. Tadi sudah dibahas mengenai homomorfisme natural, kemudian kernelnya, kemudian elemen identitasnya, kemudian ternyata homomorfisme natural itu bersifat surjektif atau disebut dengan epimorfisme. Dan untuk materi ini terakhir, sehingga untuk pembahasan aljabar abstrak 2 sudah selesai. Untuk tugasnya, Ibu nanti akan share ya di e-learning. Sampai jumpa semester depan ya. Semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.